Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas sekolah yang daring ini di masa pandemi. Semoga kita dalam keadaan yang sehat, yang segar, yang baik, dan yang terbaik. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa untuk semua para pahlawan yang telah membebaskan negara kita dari penjajahan dalam bentuk apapun, dan kepada kedua orang tua kita, kepada teman-teman, kepada sahabat, dan lain-lain. Untuknya Al-Fatihah. Amin. Selesai. Sebelum saya mulai, seperti biasa, semoga kalian sudah melaksanakan sholat duha sebagai rutinitas, dan untuk yang belum bisa melaksanakan, semoga bisa melaksanakan. Dalam materi pagi ini ada beberapa yang ingin kami sampaikan kepada teman-teman kelas 12 yang tentunya sudah beberapa kali melewati masa pandemi atau masa belajar online. Semoga masih diberikan ketabahan untuk kalian semua, mengingat tanggal 2 katanya mau berakhir. Semoga di tanggal itu juga pemerintah tidak lagi memperpanjang peraturan-peraturan atau kebijakan yang telah dibuat, supaya kita bisa belajar kembali dan tidak terkena dampak dari wabah yang merajalela ini. Yang pertama, perjuangan diplomasi. Nah, pada perjuangan diplomasi ini ada beberapa perjanjian. Di antaranya ada perundingan Linggajati. Nah, perjuangan diplomasi ini selain dengan kekuatan senjata, dulu para pejuang kita memperjuangkan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya dilakukan melalui perundingan atau diplomasi. Nah, diplomasi yang dilakukan oleh pihak Indonesia dengan 3 cara. Nah, yang pertama ada yang mencari dukungan negara-negara anggota PBB. Dukungan terhadap kemerdekaan dan kedaulatan Indonesia mengalir dari negara-negara sahabat. Negara-negara tersebut diantaranya ada Australia dan India, serta negara-negara yang tergabung dalam Liga Arab. Pembebasan terakhir, dukungan negara-negara yang bersahabat dengan Indonesia ingin melihat Indonesia merdeka. Nah, terhadap kemerdekaan Indonesia tersebut akan dibahas pada poin-poin yang nantinya akan kami sampaikan. Nah, para tokoh pejuang Indonesia melakukan sejumlah perundingan langsung dengan Belanda. Sebagai contoh, perundingan permulaan yang dilaksanakan pada bulan Februari tanggal 10 sampai 11 pada tanggal 10 Februari hingga 12 Maret 1946 yang diprakarsai oleh Panglima Afnai Letjen Philip Christison. Dalam perundingan tersebut, Archibald Croker dan Lord Killeran
dari Inggris bertindak sebagai penengah. Wakil Indonesia adalah Sultan Syahrir selaku Perdana Menteri, Haji Agus Salim dan A. Capri Pringkodino. Sementara itu Haji Van Mook tidak bertindak atas nama pemerintah Belanda tetapi atas nama pribadinya. Dalam perundingan tersebut, Van Mook mengakui Jawa dan Madura sebagai wilayah de facto Indonesia. Jadi de facto itu bahasa Belanda. Nah, selain itu Van Mook juga mengutarakan usulan agar Indonesia menjadi negara persemakmuran, Commonwealth. Itu bahasa Inggris, Commonwealth, negara persemakmuran. Berikut federal yang memiliki pemerintahan sendiri tetapi menjadi bagian dari Belanda. Sementara itu Indonesia menginginkan pengakuan Belanda secara de facto atas Republik Indonesia yang meliputi Jawa, Madura, dan Sumatera. Usulan Van Mook tentang negara persemakmuran ditolak oleh Haji Agus Salim. Haji Agus Salim tidak ingin Indonesia menjadi bagian dari kerajaan Belanda, tetapi tetap menjadi negara merdeka dan berdaulat penuh. Kerjasama antara Belanda dan Indonesia tetap dilanjutkan, tetapi dalam bentuk kerjasama antara dua negara yang merdeka. Van Mook sendiri merasa tidak berhak mewakili pemerintah Belanda, dan karena itu memberikan jawaban apapun atas aspirasi Indonesia itu. Perundingan itu tidak menghasilkan kesepakatan apapun. Van Mook kemudian ikut memprakarsai perundingan lanjutan yang melibatkan pemerintah Belanda, yang kelak diberi nama Perundingan Hoog-Veluwe. Perundingan Hoog-Veluwe diselenggarakan di sebuah kota kecil di negeri Belanda bernama Hoog-Veluwe pada 12-24 April 1946. Delegasi Belanda dipimpin oleh Perdana Menteri Willem Schermerhorn, sedangkan delegasi Indonesia dipimpin oleh Menteri Kehakiman Mr. Sowandi didampingi Dr. Sudarsono dan Mr. Aga Prongodikdo. Perundingan membahas kembali butir-butir penting dalam perundingan dengan Van Mook sebelumnya. Perundingan Hoog-Veluwe gagal total karena Belanda menolak pengakuan kedaulatan Republik Indonesia secara de facto yang meliputi Jawa, Madura, dan Sumatera. Sementara itu, usulan Belanda agar menjadi negara persemakmuran berbentuk federal yang memiliki pemerintahan sendiri tetapi menjadi bagian dari kerajaan Belanda ditolak oleh Indonesia. Indonesia ingin menjadi negara merdeka dan berdaulat penuh. Kegagalan perundingan Hoog-Veluwe serta ketegangan yang terus meningkat antara Indonesia dan Belanda mendorong lahirnya perundingan-perundingan baru. Salah satunya ada perundingan Linggajati. Tokoh perjanjian Linggajati ada Sultan Syahrir, Muhammad Rum, Dr. Aka Ghani, Mr. Susanto, Tirto, Esa, Profesor Schermerhorn, Van Poel, Van Mook, Lord Kirn. Nah, perundingan Linggajati ini dilangsungkan di Linggajati, Cirebon, Jawa Barat pada 10 November 1946. Nah, ini terjadi di Cirebon. Delegasinya terdiri dari yang sudah saya sebutkan tadi, juga tertera di situ. Perundingan Linggajati menghasilkan apa yang kemudian disebut Perjanjian Linggajati yang isinya antara lain sebagai berikut. Nah, ini poin-poin yang penting. Yang pertama, pengakuan kedaulatan, terus kepergian Belanda, pembentukan RIS, penggabungan RIS. Nah, dalam keempat poin tersebut Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Belanda harus meninggalkan wilayah de facto ini paling lambat pada 1 Januari 1949.
Republik Indonesia dan Belanda akan bekerja sama dalam membentuk negara serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat. Pembentukan RIS ini akan segera dilaksanakan sebelum tanggal 1 Januari 1949. RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda yang diketuai oleh Ratu Belanda. Perjanjian Linggajati ditandatangani pada 25 Maret 1947 dalam sebuah upacara kenegaraan yang diselenggarakan di Istana Rijswijk atau Istana Negara yang sekarang ditempati oleh para petinggi-petinggi, pejabat-pejabat yang memerintah atau menyelenggarakan pemerintahan. Perundingan Linggajati memiliki sisi positif dan negatif bagi bangsa Indonesia. Sisi positifnya, perjanjian ini mengakui secara de facto wilayah Indonesia yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Nah, kalau sisi negatifnya, pengakuan de facto tidak sesuai dengan luas wilayah Hindia Belanda yang seharusnya meliputi wilayah dari Sabang hingga Merauke. Perjanjian Linggajati melahirkan kekecewaan dan resistensi sebagian rakyat terhadap Kabinet Syahrir III. Sebagai partai atau beberapa partai seperti Partai Masyumi, PNI, Partai Rakyat Indonesia, dan Partai Rakyat Jelata menganggap perjanjian itu sebagai bukti lemahnya pemerintahan Indonesia dalam mempertahankan kedaulatannya. Sementara itu, pelaksanaan perjanjian ini pun tidak berlangsung mulus karena terjadi perbedaan penafsiran terhadap beberapa pasal. Sebagai contoh, Belanda menolak tafsiran bahwa Republik Indonesia sesuai dengan kekuasaan de facto-nya dengan dapat menggandakan hubungan dengan luar negeri, termasuk menempatkan perwakilannya. Selain itu, Belanda beranggapan atau menganggap bahwa pulau-pulau lain di luar Indonesia yang masih dikuasainya dapat menjadi negara sendiri jika memang dikehendaki. Lah kok enak. Akibat penafsiran ini, misalnya Belanda menolak klaim Indonesia atas Irian Barat yang terdapat di Papua. Menurut Belanda sendiri, penduduk Irian Barat ingin berdiri sendiri. Penafsiran Belanda atas bunyi perjanjian Linggajati didasarkan pada pidato Ratu Wilhelmina pada 1942 yang menginginkan agar Indonesia dijadikan negara persemakmuran. Belanda berbentuk federasi. Selain itu, hubungan luar negerinya akan ditangani oleh Belanda. Perjanjian Linggajati berakhir pada 15 Juli 1947. Van Mook menyampaikan pidato di radio bahwa Belanda tidak lagi terikat dengan perjanjian Linggajati. Selanjutnya, Belanda melancarkan serangan terhadap wilayah-wilayah yang dikuasai Indonesia. Serangan ini dikenal sebagai agresi militer Belanda I yang dimulai pada 21 Juli 1947. Nah, kok jahat mengingkari perjanjian. Nah, selanjutnya ada perundingan Renville. Nah, tokoh-tokoh perundingan Renville ada yang dari Indonesia terdiri dari Amir Syarifuddin, Ali Sastro, Wamijoyo, Haji Agus Salim, Dr. Leimena, Dr. Coatik, dan Nasrun. Delegasi Belanda yang beranggotakan H.A.I. van Vredenburg, Dr. P.J. Koch, Dr. George Soumokil, serta orang Indonesia yang menjadi utusan Belanda yakni Abdul Qadir Wijowatmojo. Sedangkan yang bertindak sebagai mediator dari KTN adalah Richard Kirby dari Australia.
Farnaby Graham dari Amerika Serikat, dan Paul van Zeeland Belgia, wakil Belanda. Nah, poin dari isi perundingan Renville, poin yang pertama, Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai wilayah Republik Indonesia. Wow. Disetujui adanya garis demarkasi antara wilayah Republik Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Ada selanjutnya, TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan Belanda di Jawa Barat dan di Jawa Timur. Nah, lebih jelasnya, perundingan Renville ini dari pihak Indonesia itu menyetujui dibentuknya negara Indonesia Serikat pada peralihan sampai pengakuan kedaulatan. Yang kedua, poin 2 ya. Belanda bebas membentuk negara federal di daerah-daerah yang didudukinya dengan melalui jajak pendapat atau plebisit terlebih dahulu. Yang ketiga, pemerintah Indonesia bersedia menarik pasukannya serta mengosongkan daerah-daerah di belakang garis Van Mook untuk kemudian masuk wilayah ke Indonesia. Hasil perundingan Renville kemudian dikenal sebagai Perjanjian Renville. Perjanjian ini mengundang reaksi keras baik dari rakyat Indonesia, politikus maupun TNI. Pasalnya, dengan perjanjian ini, wilayah Indonesia semakin sempit, hanya sebesar daun lontar dalam tanda kutip ya. Mengutip istilah dari Letjen Sudirman, jenderal besar kita. Pemerintah dinilai gagal dalam perjuangan diplomasi. Wilayah yang semakin sempit mempersulit posisi Indonesia baik secara ekonomi maupun politik dan militer. Dari segi ekonomi, perjanjian ini membuat semua kota besar termasuk pusat-pusat produksi dan perdagangan utama berada di tangan Belanda. Indonesia pun terkepung atau terblokade secara ekonomi. Sementara itu, bagi TNI, hasil perundingan ini mengakibatkan mereka terpaksa meninggalkan sejumlah wilayahnya. Wilayah pertahanan gerilya yang telah dibangun dengan susah payah oleh Jenderal Sudirman. Sebagai konsekuensi dari perjanjian Renville, pasukan-pasukan Siliwangi di Jawa Barat yang sebelumnya merupakan basis gerilya Indonesia yang tidak dapat direbut Belanda harus hijrah ke Yogyakarta. Kota ini adalah bagian dari wilayah Indonesia berdasarkan garis Van Mook dan oleh para pemimpin Indonesia dijadikan sebagai ibu kota republik. Selain Yogyakarta, wilayah resmi Indonesia mencakup Surakarta, Kediri, Kedu, Madiun sebagai keresidenan, Semarang, Pekalongan, Tegal, bagian selatan, dan Banyumas. Sementara itu Jawa Barat termasuk dalam garis Van Mook. Keputusan untuk hijrah ini diikuti perpindahan besar atau Long March divisi Siliwangi ke Surakarta dan Yogyakarta pada 17 Januari tahun 1948. Meskipun hasil perjanjian Renville sangat merugikan Indonesia, hal tersebut tidak mengendurkan semangat rakyat untuk melakukan perlawanan. Rakyat, pemerintah, dan TNI terus bersatu dan aktif melancarkan serangan gerilya ke wilayah-wilayah yang dikuasai Belanda. Meskipun melanggar gencatan senjata, serangan-serangan tersebut dilakukan karena adanya kekhawatiran dari para tokoh bangsa Indonesia bahwa Belanda berniat menguasai sepenuhnya wilayah Republik Indonesia. Maka dalam rangka mengimbangi kekuatan Belanda, TNI atas usul Wakil Kepala Staf Angkatan Perang Kolonel TB Simatupang menggunakan strategi yang disebut
Bandung Strategi atau strategi penjemuan. Maksudnya Indonesia menggalakkan dukungan rakyat, mengelakkan penghancuran, serta memanfaatkan faktor medan dan cuaca. Melalui cara ini, TNI dan rakyat berusaha untuk melelahkan dan melemahkan musuh secara bertahap. Situasi keamanan di Jawa semakin memburuk. Dengan alasan itu, tudingan bahwa Indonesia sering melanggar gencatan senjata Belanda mengepung kota Yogyakarta pada 19 Desember 1948. Aksi militer ini dikenal dengan nama agresi Belanda. Agresi militer Belanda II. Hal ini menyebabkan perjanjian Renville gagal. Nah, selanjutnya ada perjanjian atau perundingan Roem-Royen diambil dari kedua tokoh, yakni pihak Indonesia ada Muhammad Rom dan Belanda dari Belanda Dr. J.H. van Rooyen. Tokoh yang terlibat di perjanjian Roem ini dari Indonesia antara lain Ali Sostroamijoyo, Dr. Laimena, Insinyur Juanda, Profesor Supomo Latuhari, dan Sultan Hamengkubuwono ke-9. Tokoh dari Belanda yang dikirimkan antara lain Blom, Jacob, Dr. Gede, Dr. Van, Dr. Koch, Dr. Giben, dan Van Hoogstraten. Kemudian PBB mengirimkan wakilnya yakni Merle Chorchan dan Ray Amerika Serikat sebagai ketua, Churchill dari Australia, serta Hermans yang berasal dari Belgia. Nah, situasi ini ya. Situasi yang semakin memburuk mendorong berlanjutnya berbagai upaya diplomasi. United Nations Commission for Indonesia, UNCI misalnya, kita disingkatan ya, United Nations Commission for Indonesia disingkat UNCI, itu melakukan pertemuan dengan para pemimpin Indonesia di Bangka nama suatu wilayah. Demikian pula dengan Bijen Coms for Federal Affairs BFO yang mengirim utusan menemui presiden dan wakil presiden dalam rangka mencari kesepakatan. Dewan Keamanan PBB juga menugaskan UNCI untuk membantu pelaksanaan revolusi Dewan Keamanan PBB. UNCI akhirnya berhasil membawa kembali Belanda dan Indonesia ke meja perundingan. Kali ini delegasi Indonesia diketuai Mr. Muhammad Rom. Adapun pihak Belanda diketuai Frederik van Rooyen. Pada 17 April 1949 dilaksanakan perundingan Roem-Royen yang berlangsung di Hotel Des Indes, Jakarta. Perundingan ini merupakan perundingan pendahuluan sebelumnya yang diadakannya konferensi meja bundar. Perundingan ini dimediasi oleh Merle Chorchan, wakil Amerika Serikat dalam UNCI. Yang perundingan berikutnya delegasi Indonesia diperkuat oleh Wakil Presiden Dr. Andes Muhammad Hatta dari Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Setelah melewati negosiasi yang sangat ketat dan alot, akhirnya dicapai kesepakatan pada 7 Mei 1949. Kesepakatan yang dikenal dengan perjanjian Roem-Royen ini berisi antara lain, pemerintah Indonesia menyatakan sebagai berikut: bersedia memerintahkan seluruh pengikut Republik yang bersenjata untuk menghentikan perang gerilya,
bersedia bekerja sama dalam menjaga ketertiban, keamanan, dan menjaga perdamaian, bersedia turut serta dalam konferensi meja bundar di Den Haag dengan tujuan mempercepat penyerahan kedaulatan kepada negara serikat dengan tanpa syarat setelah para pemimpin pemerintahan kembali ke Yogyakarta. Sementara itu, pernyataan dari pihak Belanda adalah sebagai berikut: menghentikan aksi militernya dan membebaskan para tahanan politik, menyetujui kembalinya pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta, menyetujui Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat, berusaha menyelenggarakan konferensi meja bundar. Pada 6 Juli 1949, Soekarno dan Hatta yang sejak agresi militer Belanda II ditawan yang diasingkan Belanda ke Bangka, kembali ke Yogyakarta. Kembalinya presiden dan wakil presiden ini diikuti dengan penarikan mundur pasukan Belanda dari Yogyakarta. Dengan demikian, penduduk Belanda atau pendudukan Belanda atas Yogyakarta sejak 19 Desember 1948 agresi militer II berakhir. Nah, jika kita memiliki keinginan yang kuat dari dalam hati, maka seluruh alam semesta akan bahu-membahu mewujudkannya. Itu ujar Soekarno. Semoga barokah dan sehat selalu. Terima kasih. Sebelum saya ucapkan salam, alangkah baiknya kita juga menutupnya dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita pahami akan menjadi sebuah keberkahan yang tidak terduga di kemudian hari nanti. Amin. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari setan melalui saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.